Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Bagaimana? Apa sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Oh ya, sudah, alhamdulillah. Ya, kalau sudah merasa nyaman, sekarang perkenalan dulu ya. Iya. Ini dengan Ananda siapa ya? Saya Dewi Retno Palupi, biasa dipanggil Palupi, Bu. Oke, baik, Ananda Palupi. Ananda Palupi sudah kenal saya ya? Belum, Bu. Belum. Ya udah, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Ibu Iza Irsani. Nanti Ananda Palupi bisa panggil Bu Iza ya. Oke, lalu kalau boleh tahu ini sekarang Ananda Palupi kelas berapa ya? Saya kelas 12, Bu. Oh, kelas 12 ya. Bagaimana menjadi kelas 12? Senang karena sudah mau lulus, terus menjadi contoh buat adik-adik kelasnya. Terus apa ya? Ada sedihnya juga, Bu, karena udah mau meninggalkan sekolah ini. Oh iya, bentar lagi udah nggak di sini lagi ya. Iya, Bu. Oke. Tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan lain atau melakukan sesuatu yang lain? Ada, Bu, pelajaran olahraga tadi. Oh iya. Bagaimana tadi olahraganya? Alhamdulillah seru. Iya, baik. Apakah Ananda Palupi juga mengikuti ekstrakurikuler di sekolah? Iya, Bu, saya mengikuti ekstrakurikuler nari. Oh, menari. Mengapa? Karena melatih bisa lincah untuk menari. Oh iya. Dan banyak berpengalaman, bisa tampil di sini. Iya. Lalu apakah ada pelajaran yang Ananda Palupi sukai di sekolah? Ada, Bu, bahasa Indonesia, karena mungkin menurut saya bahasa Indonesia itu mudah dipahami dan gurunya enak. Kalau begitu, apakah ada juga pelajaran yang menurut Ananda Palupi sulit untuk dimengerti atau tidak disukai? Tentu ada. Saya tidak menyukai matematika karena saya tidak paham dan sulit untuk memahaminya. Begitu ya, karena banyak rumus-rumusnya Iya. ya. Oh iya. Kalau boleh tahu alamat Ananda Palupi di mana ya? Di Tangerang, Magetan, Bu. Biasanya kalau kesini diantar atau naik sepeda motor sendiri? Naik sepeda motor. Apakah jaraknya lumayan jauh dari sekolahan? Ya, sekitar 20 menitan, Bu. Berarti kalau naik motor sendiri sudah punya SIM ya? Sudah, Bu. Itu ketika saya sudah mempunyai KTP, saya langsung membuat SIM. Iya, bagus. Mentaati peraturan ya. Lalu apakah Ananda Palupi juga mempunyai saudara? Punya, Bu. Saya punya saudara 3. Ananda Palupi sendiri anak keempat dari 4 bersaudara. Gitu ya. Bagaimana perasaannya menjadi anak keempat atau anak terakhir? Menyenangkan karena disayangi oleh kakak-kakaknya. Gitu ya, banyak pelindung ya. Yeah.
Oh iya, apakah Ananda Palupi juga memiliki hobi saat ini? Ya Bu, saya punya hobi. Hobi saya bersepeda. Karena dengan bersepeda saya bisa menikmati keindahan alam desa, kayak seperti gunung, sawah, sungai, seperti itu. Biasanya kalau bersepeda sendiri atau ditemani keluarga, teman, atau yang lainnya? Ya, kalau biasanya bersama teman-teman Bu. Oh, bersama teman-teman ya. Jadi seru ya, bareng-bareng ya. Iya. Oke, baik. Sepertinya kedatangan Ananda Palupi di sini ada yang ingin disampaikan kepada Ibu. Ya Bu, ada. Saya mau bercerita yang saya alami saat ini. Ya. Baik, sebelum Ananda memulai bercerita, Ibu ingin bertanya, apakah Ananda Palupi pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum Bu, saya baru pertama kali ini. Baik, karena ini baru pertama kali, maka Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Konselor di sini adalah Ibu dan konseling di sini adalah Ananda Palupi. Bimbingan dan konseling di sini bertujuan untuk menemukan titik cerah atau solusi dari permasalahan yang sedang Ananda Palupi alami saat ini. Nah, selain itu di bimbingan konseling juga terdapat asas-asas, yaitu seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kekinian. Nah, asas kerahasiaan di sini nanti Ananda Palupi tidak usah takut atau ragu untuk bercerita, karena Ibu akan menjamin kerahasiaannya, karena ini adalah salah satu yang harus kita sepakati dalam proses konseling nanti. Nah, selain itu juga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini Ananda bisa bercerita secara sukarela tanpa ada paksaan dan bercerita atas kemauan Ananda Palupi sendiri. Lalu juga ada asas kekinian. Asas kekinian di sini Ananda Palupi bisa bercerita permasalahan yang baru saat-saat ini terjadi atau yang dialami oleh Ananda Palupi. Nah, sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Nah, karena Ananda Palupi sudah mengerti, maka kita lanjut ke kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Sekarang sudah jam 9. Kira-kira nanti Ananda Palupi butuh berapa menit untuk proses konseling? Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Dan apakah setelah ini ada jam pelajaran berikutnya? Iya Bu, ada. Jam berapa? Jam 10.15. Oh iya. Nah, karena Ananda Palupi memerlukan 20 menit dan sekarang sudah jam 9, berarti kemungkinan nanti kita akan selesai pukul 9:20 dan nanti masih ada waktu sekitar setengah jam untuk Ananda Palupi mempersiapkan ke pelajaran berikutnya. Sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, apakah Ananda Palupi sudah siap untuk memulai menceritakan permasalahannya? Ya Bu, saya siap. Kita mulai. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda Palupi tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan? Tidak Bu. Jadi setelah beberapa hari terakhir dan juga beberapa minggu terakhir ini Ibu perhatikan
ada beberapa mata pelajaran yang nilai Ananda Palupi turun saat ini. Nah, maka dari itu bisa dimulai menceritakan apa permasalahan yang sedang Ananda Palupi alami saat ini. Iya Bu, saya mau bercerita apa yang sedang saya alami saat ini. Sekarang saya sering keluar kelas karena tidak nyaman sama gurunya. Karena kalau mengajar itu tidak enak Bu, susah dipahami juga, dituntut untuk bisa. Kalau mengajar juga tidak asik Bu, kalau guru biasanya mengajar dengan metode seru seperti kita belajar di luar kelas, membahas materi sembari ketawa, membahas yang lain. Itu kenapa saya bosan di kelas Bu saat pelajaran. Ya saya tahu itu tidak baik, tapi saya tidak tahan Bu, sering memberi tugas yang tidak wajar, ditambah lagi dengan pelajarannya yang terlalu banyak. Sedikit-sedikit tugas ulangan harian, berbilang juga Bu, salah sedikit saja dimarahin. Oh, begitu. Emang menurut Ananda Palupi monoton itu seperti apa? Ya monoton Bu, terlalu canggung pelajarannya saat di kelas. Seperti tidak ada lelucon saat pelajaran, tidak asik atau seru, dan sedikit-sedikit tugas Bu. Oh, begitu. Lalu adakah usaha yang telah Ananda Palupi coba untuk memperbaiki hal tersebut? Ya ada Bu, saya mencoba memahami dan mencoba baik kepada guru, mencoba tidak malas-malas lagi. Saya mencoba fokus saat pelajaran. Saya ingin lebih semangat lagi dalam belajar. Saya ingin mencoba lebih nyaman saat di kelas Bu. Oh, baik. Lalu dari beberapa hal tadi, adakah yang belum tercapai? Ada Bu, saya masih suka malas-malas waktu di kelas. Oh iya. Nah, tadi Ananda Palupi mengatakan bahwa Ananda Palupi belum berhasil mengatasi malas yang Ananda Palupi ingin rubah. Bisa dijelaskan mengapa Ananda Palupi bisa merasa malas saat di kelas? Iya Bu, saya merasa malas karena tidak paham. Saya juga sering tidur karena tidak paham juga. Saat saya ditunjuk untuk mengerjakan di depan kelas oleh guru, saya juga tidak bisa menjawabnya Bu. Oh iya. Lalu adakah usaha lain yang sudah Ananda Palupi coba untuk mengatasi malas tersebut? Ya sudah pernah Bu, yaitu tadi saya juga sudah bertanya kepada teman saya yang sudah paham, tapi juga tidak bisa. Dan saya juga sudah mencari di internet supaya saya cepat paham. Lalu adakah tujuan yang ingin Ananda Palupi capai atau rubah untuk kedepannya? Ya, saya ingin menjadi lebih baik lagi, terus tidak malas-malas lagi, dan lebih semangat dalam belajar Bu. Oh iya, begitu. Semangat belajar seperti apa yang diinginkan Ananda Palupi? Ya, saya ingin mencoba lebih fokus lagi, terus
saya juga mencoba memahami dengan membaca dan saya mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Oh iya begitu. Apakah Ananda Palupi yakin bisa mengerjakan soal tersebut? Ya, insya Allah saya yakin, karena saya juga sudah bertanya-tanya kepada teman-teman saya yang sudah paham daripada saya, dan sebelumnya saya juga mencari di internet Bu, dan selain itu juga saya pernah bertanya kepada kakak saya yang sudah paham juga. Terus saya juga mengambil les di luar sekolah untuk menambah pemahaman saya. Baik, jika seperti itu, adakah manfaat yang Ananda dapatkan? Ya Bu, biar terbiasa dengan soal-soal yang dikasih oleh guru waktu di sekolahan, dan supaya saya bisa mengerjakan dan paham kalau dikasih tugas di sekolah atau pas waktu diterangkan. Oh iya, baik. Lalu apakah kemungkinan ada kerugian dari hal tersebut? Ya, insya Allah tidak ada Bu. Oh iya, Ananda Palupi sudah yakin? Insya Allah saya yakin sekali Bu. Iya, baiklah. Nah, karena Ananda Palupi sudah merasa yakin, maka kita bisa lanjut, yaitu kita bisa menentukan teknik yang akan kita gunakan untuk proses konseling kita. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan menggunakan teknik pendekatan behavior, yaitu tingkah laku atau kebiasaan buruk atau negatif yang tidak sesuai dengan lingkungan atau tingkah laku yang bermasalah. Nah, di sini tingkah laku behavior atau pendekatan behavior bertujuan untuk merubah kebiasaan buruk tadi ke tingkah laku yang baru, yang lebih efektif dan sesuai dengan lingkungan. Contoh misalnya tadi seperti Ananda Palupi katakan bahwa Ananda Palupi punya masalah malas di kelas atau bosan di kelas. Dan nanti kita bisa merubahnya atau menemukan tingkah laku baru untuk proses konseling kita nanti. Nah, sampai di sini apakah Ananda Palupi sudah paham dan mengerti? Ya Bu, saya sudah paham. Nah, baik, jika Ananda Palupi sudah paham dan mengerti, nah karena kita sudah menentukan teknik tadi, yaitu teknik behavioral, Ibu ingin bertanya kembali, apakah Ananda Palupi merasa keberatan dengan tujuan yang telah kita rencanakan tadi sebelumnya? Insya Allah tidak Bu. Tidak ya. Lalu tadi kan Ananda Palupi menyebutkan bahwa Ananda Palupi ini ingin menjawab soal-soal. Nah, itu kira-kira apakah Ananda Palupi bisa konsisten, bisa berapa lama kira-kira mengerjakan soal-soal tersebut? Ya, insya Allah bisa Bu. Biasanya itu sekitaran 2 jaman kalau memang sudah paham. Ya begitu. Apakah
dengan 2 jam tadi Ananda Palupi tidak merasa keberatan dan bosan? Tidak Bu, karena saya ingin bisa, maka dari itu saya tidak keberatan. Oh iya, baik. Karena di sini kita sudah merasa mendapatkan tujuan yang ingin kita capai, maka selanjutnya kita bisa ke menerapkan teknik yang akan kita gunakan. Namun karena sekarang kita sudah mendekati waktu hampir habis, maka mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita kali ini dan kita bisa lanjut ke pertemuan kita yang akan datang. Sampai di sini apakah Ananda Palupi siap? Siap Bu. Kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu atas bimbingannya. Saya kembali ke kelas dulu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.